Awal mula perjalanan, Jatinegara yang tersembunyi dalam peta Batavia lama. Pagi itu, Raga melangkah menyusuri trotoar Jatinegara yang riuh, ditemani suara klakson dan aroma khas pasar tradisional. Tujuannya jelas, menelusuri sejarah salah satu pasar paling tua di Jakarta, Pasar Jatinegara. Ia telah janjian dengan seorang narasumber yang katanya menyimpan banyak cerita masa lalu. Pak Wirya, pedagang tua yang tokonya berada tepat di sudut bangunan pasar lama. Saat Raga tiba, Pak Wirya sudah duduk di bangku kayu sambil memegang secangkir kopi hitam. "Kamu Raga, ya? Yang suka cari sejarah di balik tempat-tempat Jakarta?" katanya sambil tersenyum tipis. Raga mengangguk dan menyalakan kameranya. Pak Wirya mulai bercerita, dan seketika Raga merasa seolah pintu waktu terbuka lebar. "Dulu, Nak, wilayah ini bukan bernama Jatinegara," katanya. "Belanda menyebutnya Meester Cornelis, diambil dari nama guru sekolah VOC, Cornelis Senen. Disinilah pusat aktivitas orang pribumi Batavia bagian timur. Pasar sudah ada sejak abad ke-17, meski bentuknya masih sangat sederhana." Raga tertegun. Ia membayangkan bagaimana tempat yang kini dipenuhi kios elektronik, aksesoris, warung makan, dan pedagang kaki lima itu dulunya hanyalah hamparan tanah licin dan tenda-tenda bambu. "Keluarga saya sudah berjualan di sini sejak zaman kakek buyut saya," lanjut Pak Wirya. "Di masa itu, orang-orang dari Cikarang, Bekasi, bahkan Karawang datang membawa hasil bumi, padi, kelapa, gula aren, untuk ditukar dengan kebutuhan sehari-hari. Pasar ini jadi jembatan antara desa dan Batavia." Ia menunjuk ke arah jalan Bekasi Timur. "Dulu itu jalan pos VOC. Belanda butuh jalur cepat untuk mengangkut hasil panen dan kebutuhan militer. Pasar tumbuh karena pos perhentian mereka ada di sini." Suasana pasar mulai ramai. Pedagang memanggil pembeli, suara besi beradu dari bengkel samping pasar, aroma rempah dan gorengan memenuhi udara. Raga merekam semuanya, berusaha menangkap denyut kehidupan masa kini yang bertumpuk di atas lapisan sejarah panjang. Pak Wirya kembali menatapnya. "Yang orang jarang tahu, Nak, Pasar Jatinegara pernah jadi tempat perlindungan warga saat terjadi kerusuhan pada masa-masa sulit, termasuk saat Jepang masuk dan masa-masa revolusi kemerdekaan. Banyak orang berkumpul di sini karena merasa pasar adalah jantung kampung, selalu hidup, selalu aman." Raga menelan ludah. Ia tak menyangka kisah pasar sederhana ini memiliki akar sejarah sedalam itu. "Disinilah kamu harus mulai ceritamu," kata Pak Wirya sambil menepuk bahunya. "Pasar Jatinegara bukan cuma tempat belanja. Ia saksi perubahan zaman. Dari abad kolonial, revolusi, Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi. Semua meninggalkan jejak." Raga tersenyum, merasa menemukan harta karun. Kamera terus menyala. Perjalanan sejarahnya baru dimulai. Pasar yang bertahan dari perang, jejak Meester Cornelis di tengah konflik. Suara adzan zuhur dari Masjid Jami, Jatinegara mengalun pelan saat Raga dan Pak Wirya berjalan menyusuri gang kecil di samping pasar. Raga masih membawa kamera, merekam setiap sudut yang dijelaskan Pak Wirya. Di antara tumpukan kardus, bau rempah, dan suara pedagang, Pak Wirya mulai membuka babak baru dari kisah panjang pasar itu, babak yang gelap dan penuh pergolakan. "Raga, kalau kamu lihat bangunan tua di ujung sana," katanya sambil menunjuk deretan ruko tua yang kusam, "itu dulu pernah jadi barak serdadu Belanda. Pasar ini bukan hanya pusat dagang, tapi juga pusat strategi militer." Raga menoleh cepat, matanya berbinar. "Serius, Pak? Di dekat pasar?" Pak Wirya mengangguk. Kawasan Meester Cornelis adalah titik pertahanan penting Batavia bagian timur. Disinilah Belanda membangun benteng, markas serdadu, sampai rumah sakit militer. Dan pasar berada persis di tengah-tengahnya. Ia berhenti sejenak, mengusap janggut putihnya. Saat perang Diponegoro meletus tahun 1825, banyak prajurit Belanda yang berkumpul di sini sebelum dikirim ke Jawa Tengah. Itu sebabnya aktivitas pasar semakin ramai. Orang-orang setempat memanfaatkan keramaian tentara untuk berdagang. Makanya sejak abad ke-19, pasar ini tumbuh pesat. Raga mengarahkan kameranya ke lorong sempit, berusaha membayangkan bagaimana jalan itu pernah dipenuhi kuda, meriam kecil, dan pasukan kolonial. Kalau begitu, pasar ini lahir dari perang sekaligus ekonomi rakyat.
Betul, jawab Pak Wirya. Dan itu belum seberapa. Ketika Jepang masuk tahun 1942, suasana berubah total. Langkah mereka berhenti di dekat rel kereta Jatinegara yang ramai. Suara roda besi menggulung rel membuat suasana tegang seketika. Raga mengangkat kamera lebih tinggi, mengikuti tunjuk arah Pak Wirya. Kawasan ini dulu jadi tempat sangat mencekam, katanya lirih. Jepang mengambil alih barak Belanda. Mereka menempatkan tentara di sekitar pasar. Banyak pedagang ketakutan. Beberapa ditangkap karena dianggap menyimpan barang-barang terlarang atau menolak menyerahkan beras hasil panen. Raga merasakan bulu kuduknya berdiri. Bapak mengalami sendiri. Pak Wirya tersenyum suram. Saya masih kecil. Tapi ayah saya, generasi kedua pedagang keluarga kami, sering cerita. Pernah suatu malam pasar disisir tentara Jepang. Semua kios dipaksa tutup. Ayah dan pedagang lain bersembunyi di rumah-rumah warga sekitar Jatinegara kaum. Pasar yang biasanya riuh berubah sunyi seperti kota mati. Ia melanjutkan dengan suara lebih berat. Namun setelah beberapa bulan, pedagang kembali nekat buka secara diam-diam. Mereka tahu, selama pasar mati, kampung pun ikut mati. Masyarakat butuh tempat bertukar barang, mencari makan, mencari kabar. Raga menghela napas panjang. Pasar ini benar-benar jadi tulang punggung kampung. Ya. Bukan cuma itu, Nak. Pak Wirya menunjuk reruntuhan dinding tua di samping jembatan menuju Matraman. Di masa revolusi 1945-1949, tempat ini sering jadi lokasi persembunyian pejuang. Mereka memanfaatkan keramaian pasar untuk bergerak tanpa mencurigakan pasukan Nica. Kakek saya pernah membantu menyembunyikan senjata kecil di bawah tumpukan karung beras. Raga menatap Pak Wirya, kagum sekaligus terharu. Cerita itu bukan sekadar sejarah, tapi kisah hidup keluarga yang menyatu dengan denyut pasar. Yang paling saya ingat, kata Pak Wirya, adalah cerita ayah saya ketika tentara Belanda kembali menyerbu tahun 1947. Pasar penuh dengan asap, suara tembakan terdengar dari arah Matraman. Banyak pedagang lari ke kampung Melayu, beberapa tak pernah kembali. Raga menahan napas. Ia membayangkan jeritan, kepanikan, dan ketidakpastian yang menyelimuti lorong-lorong yang kini hanya diisi tumpukan sandal dan baju murah. Tapi, lihat sekarang, kata Pak Wirya sambil tersenyum tipis, pasar ini tetap hidup. Walau perang, penjajahan, dan pergolakan politik datang silih berganti, Jatinegara tidak pernah benar-benar mati. Raga menatap ke seluruh penjuru, seakan melihat sejarah hidup dalam setiap dinding tua dan setiap langkah kaki para pembeli. Ia menyadari betapa kuatnya hubungan pasar ini dengan perjalanan bangsa. Pasar Jatinegara, kata Pak Wirya pelan, adalah bukti bahwa rakyat kecil selalu menemukan cara untuk bertahan. Bahkan di tengah perang, mereka tetap berdagang, tetap hidup, tetap bergerak. Raga menutup narasi rekaman hari itu dengan kalimat lirih di dalam hati. Inilah sejarah yang tak tertulis di buku, tapi hidup di antara lorong-lorong pasar. Era 1960-1990, pasar yang membentuk identitas Jakarta Timur. Sore mulai turun di pasar Jatinegara ketika Raga dan Pak Wirya melanjutkan perjalanan mereka. Lampu-lampu toko mulai menyala, para pedagang bergegas merapikan dagangan, dan suara kereta yang melintas di atas jembatan menambah suasana khas wilayah ini. Namun, bagi Pak Wirya, suasana ini justru menghidupkan kenangan masa mudanya, masa ketika pasar Jatinegara mencapai salah satu puncak perannya sebagai pusat perdagangan terbesar di Jakarta Timur. Raga, kamu harus tahu, ujar Pak Wirya sambil berjalan mendekati deretan toko emas. Tahun 1960-an sampai 1990-an adalah masa keemasan pasar ini. Orang-orang dari semua penjuru datang ke sini. Dari Bidara Cina, Cipinang, Pulau Gadung, sampai Bekasi. Bahkan pedagang dari Tanah Abang sering ke sini untuk ambil barang. Raga mengikuti langkahnya, menyorotkan kamera ke arah kios-kios emas yang berjejer rapat. Kapan toko emas mulai ramai begini, Pak? Oh, itu sejak awal 1970-an, jawab Pak Wirya. Saat ekonomi Jakarta mulai tumbuh setelah masa transisi politik, banyak keluarga Betawi dan keturunan Arab membuka toko emas di sini.
Pasar Jatinegara jadi tempat orang menikah mencari perhiasan atau tempat orang investasi kecil-kecilan. Ia tertawa kecil. Waktu itu, kalau ada orang mau lamaran, pasti mampir ke Jatinegara dulu. Beli cincinnya di sini, bukan di mall seperti sekarang. Raga tersenyum, membayangkan suasana masa lalu. Terus, apa cuma emas yang terkenal waktu itu? Pak Wirya menggeleng. Banyak sekali. Kamu lihat deretan toko kain itu. Ia menunjuk ruko-ruko tua dengan papan nama yang sudah kusam. Dulu itu pusat kain terbesar di Jakarta Timur. Orang beli bahan seragam sekolah, seragam kantor, bahkan kostum pentas, semuanya dari Jatinegara. Raga menyorotnya dengan kagum. Lalu pedagangnya dari mana saja, Pak? Macam-macam. Ada dari keturunan Tionghoa yang sudah lama tinggal di daerah Matraman. Ada pedagang Sunda dari Bekasi dan Karawang. Ada pedagang Betawi asli Jatinegara kaum. Semuanya berbaur jadi satu. Mereka berhenti di dekat sebuah gang kecil yang kini dipenuhi kios-kios aksesoris murah. Pak Wirya menunjuk sebuah ruko tua yang catnya mengelupas. Dulu ini toko radio terkenal. Tahun 1980-an, kalau anak muda mau beli kaset dangdut, rock, atau lagu barat, pasti ke sini. Musik keras-keras diputar dari speaker, bikin suasana pasar makin hidup. Raga tertawa kecil. Kayak pusat budaya juga, ya? Betul, Nak. Jatinegara itu bukan cuma pasar. Ia jadi tempat bertemunya budaya. Pak Wirya duduk di bangku kayu dekat penjual minuman. Pada 1980-1990-an, pasar ini jadi transit bagi pekerja dari arah Bekasi dan Bogor. Banyak angkot mangkal di sini. Yang dari Kampung Melayu, Matraman, dan Klender semuanya bertemu. Ia menghela napas panjang, seolah meresapi ingatan itu. Kamu tahu apa yang membuat pasar tetap bertahan waktu itu? Bukan sekadar dagang, tapi hubungan sosial. Pedagang saling kenal. Pembeli punya langganan. Anak-anak kecil main petak umpet di antara kios. Ada kehangatan yang tidak bisa kamu dapatkan di pusat perbelanjaan modern. Raga menunduk, mengagumi cerita yang terdengar seperti potret sebuah kampung besar di tengah kota. Namun, Pak Wirya melanjutkan dengan nada sedikit berat. Tapi masa itu juga penuh tantangan. Tahun 1970 sampai 1990, Jakarta mulai berubah cepat. Pembangunan besar-besaran dilakukan. Jalan Matraman diperlebar, terminal direlokasi, dan banyak bangunan lama di sekitar Jatinegara diganti baru. Raga bertanya pelan, apa pasar ini ikut berubah, Pak? Tentu. Pak Wirya menatap bangunan pasar modern di seberang jalan. Pasar Jatinegara dulu adalah bangunan semi-permanen. Banyak pedagang kaki lima bebas buka lapak. Tapi setelah pemerintah melakukan penataan pada akhir 1980-an, sebagian pedagang dipindah ke bangunan pasar baru. Ia menambahkan dengan senyum getir, ada yang senang karena lebih rapi. Ada juga yang sedih karena kehilangan posisi lapak yang sudah mereka tempati puluhan tahun. Raga kembali menyapu kamera ke seluruh penjuru. Kini ia melihat bukan sekadar kios dan ruko, tapi lapisan-lapisan sejarah yang menumpuk. Yang pasti, kata Pak Wirya sambil berdiri kembali, era 1960 sampai 1990 membentuk identitas Jatinegara. Di masa itu, pasar ini menjadi pusat ekonomi yang memegang peran penting bagi kehidupan ribuan orang. Dan sampai hari ini, jejaknya masih terasa. Raga merekam wajah Pak Wirya yang disinari lampu toko emas. Di dalam pandangan mata lelaki tua itu, Raga melihat sesuatu, sebuah cerita yang belum selesai, sebuah kota yang terus bergerak namun tetap membawa masa lalu. Perjalanan mereka belum berakhir. Gempuran zaman modern, mall, relokasi, dan pertarungan pasar tradisional. Malam mulai turun ketika Raga dan Pak Wirya berdiri di depan bangunan pasar Jatinegara yang baru, sebuah gedung besar dengan lampu neon dan pintu kaca otomatis. Di belakangnya, suara pedagang kaki lima masih bergaung, seakan menolak hilang dari ingatan. Raga menatap gedung itu lama, mencoba membandingkannya dengan cerita Pak Wirya tentang masa lalu pasar yang penuh interaksi manusia, tenda kain, bau rempah, dan suara tawar-menawar yang tak pernah berhenti. Pak, ujar Raga sambil merekam suasana, bangunan baru ini kapan jadi?
2000-an awal, jawab Pak Wirya. Itu era ketika pemerintah ingin semua pasar ditata lebih modern. Katanya supaya rapi, bersih, dan sesuai peraturan kesehatan. Tapi perubahan seperti ini tidak mudah diterima. Ia berjalan pelan ke sisi bangunan tua yang masih tersisa di samping gedung baru. Ruko-ruko itu terlihat seperti saksi bisu yang menolak dilupakan. Raga mengikuti langkahnya sambil memerhatikan kontras antara modernitas kaca dan beton dengan keusangan kayu dan besi yang menghitam. Ketika pembangunan gedung baru dimulai, lanjut Pak Wirya, banyak pedagang lama kebingungan. Mereka harus pindah, tapi tidak semua mendapatkan kios yang layak. Ada yang kebagian tempat di lantai atas yang jarang dikunjungi pembeli. Ada yang kehilangan pelanggan karena lokasi berubah. Raga merekam setiap kata dengan serius. Bapak sendiri waktu itu bagaimana? Pak Wirya tersenyum pelan, mengingat sesuatu yang tampaknya pahit tetapi sudah ia terima. Saya ikut pindah, Nak. Tapi butuh waktu lama untuk kembali punya pelanggan tetap. Orang-orang merasa pasar seperti kehilangan jiwanya. Tidak seperti dulu, ketika semua pedagang berdiri berdampingan di ganggang kayu sempit. Sekarang terasa lebih dingin. Mereka menyusuri sisi gedung yang menghadap jalan besar. Deretan toko elektronik menyala terang, menjual ponsel, speaker, lampu LED, dan kabel, ciri khas Jatinegara masa kini. Inilah yang membuat banyak pasar tradisional kesulitan, kata Pak Wirya sambil menghela napas. Mall bermunculan di mana-mana sejak tahun 2000. Orang mencari kenyamanan, AC, dan tempat parkir yang luas. Sedangkan pasar tradisional harus berjuang mempertahankan pelanggan yang makin sedikit. Raga mengangguk. Tapi Jatinegara masih ramai, Pak. Karena pedagangnya keras kepala, jawabnya sambil tertawa kecil. Tidak mau kalah dari zaman. Ia lalu menunjuk serombongan pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar. Mereka menjual jam tangan murah, aksesoris, kaos kaki, baju anak, makanan ringan, bahkan burung dan hewan peliharaan. Pedagang kaki lima ini, Nak, mereka adalah denyut asli Jatinegara. Ketika pasar dipindah ke gedung, mereka kembali mengisi ruang kosong di luar. Tidak peduli seberapa sering ditertibkan, mereka tetap kembali. Karena bagi mereka, disinilah hidup mereka. Raga merekam wajah-wajah pedagang itu, lelaki parubaya yang sedang menata topi, ibu-ibu yang menyiapkan gorengan, remaja yang memanggil pelanggan sambil memutar musik dari speaker kecil. Semuanya terlihat hidup, penuh warna, penuh semangat bertahan. Pernah ada rencana besar, lanjut Pak Wirya, untuk membuat Jatinegara menjadi kawasan perdagangan modern sepenuhnya. Tapi kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Pasar ini terikat dengan sejarah ratusan tahun. Tidak bisa dipreteli begitu saja. Ia berhenti di bawah jembatan layang yang menghadap rel kereta. Lampu-lampu kendaraan menciptakan bayangan panjang. Raga menatap sekeliling, merasakan denyut kota yang berubah cepat namun tetap membawa sisa-sisa masa lalu. Gempuran zaman modern membuat banyak pedagang kecil tersingkir, kata Pak Wirya lebih pelan. Tapi di Jatinegara, mereka masih bertahan. Karena ini bukan hanya tempat mencari nafkah. Ini adalah rumah kedua bagi banyak keluarga. Raga menurunkan kameranya sebentar, meresapi kata-kata itu. Bapak tidak pernah berpikir untuk berhenti berdagang? Pak Wirya tertawa. Kalau saya berhenti, saya kehilangan sebagian hidup saya. Keluarga saya sudah 3 generasi berdagang di sini. Pasar ini seperti bagian dari darah kami. Ia menunjuk ke arah bangunan tua yang masih bertahan di sisi selatan pasar, tempat pedagang-pedagang tua berkumpul. Dan saya tidak sendirian. Banyak pedagang yang berumur 60 atau 70 tahun tetap berdiri di kiosnya setiap hari. Tidak peduli seberapa megah mall di luar sana. Raga menyalakan kamera lagi dan merekam suasana Jatinegara yang penuh kontras. Gedung modern, pedagang lama, angkot yang menunggu penumpang, pengamen di pinggir jalan, dan pejalan kaki yang berdesakan. Jatinegara, ujar Pak Wirya dengan suara dalam, tidak pernah tunduk pada zaman. Ia berubah, tapi tidak pernah lepas dari akar tradisinya. Raga menatap langit malam yang diterangi lampu-lampu kota. Dalam hatinya, ia merasa sedang merekam salah satu kisah terpenting tentang Jakarta, kisah pergulatan antara modernitas dan tradisi yang bertemu di lorong-lorong pasar tua. Perjalanan belum berakhir,
Tapi Raga tahu ia kini semakin dekat pada inti cerita yang selama ini ia cari. Menutup perjalanan, Raga menemukan makna pasar dalam identitas kota. Langit malam Jakarta mulai berubah menjadi gelap pekat ketika Raga dan Pak Wirya berdiri di sisi jembatan penyeberangan Jatinegara. Dari ketinggian itu, mereka bisa melihat seluruh area pasar. Lampu-lampu toko emas yang masih menyala terang, kios aksesoris yang tetap ramai meski larut, pedagang makanan yang sibuk melayani pembeli, dan kereta yang terus melintas membawa manusia dari satu babak kehidupan ke babak lain. Raga mengarahkan kameranya ke bawah, mengambil gambar pasar dari sudut yang jarang ditunjukkan dalam video-video sejarah. "Pak," ucap Raga dengan suara pelan, "saya merasa ada sesuatu yang berbeda dari perjalanan kita hari ini. Seolah pasar ini bukan hanya tempat berdagang, tapi seperti makhluk hidup." Pak Wirya tersenyum, keriput wajahnya tampak jelas disinari lampu jalan. "Kamu benar, Nak. Pasar Jatinegara itu punya nyawa. Ia bernapas, bergerak, dan tumbuh bersama masyarakatnya. Makanya saya bilang sejak awal, kalau kamu mau cerita tentang Jatinegara, kamu harus merasakannya dulu." Mereka melangkah turun dan berjalan kembali ke arah pasar. Raga memperhatikan setiap sudut, seakan mimpi masa lalu dan kenyataan masa kini menyatu. Ia melihat kios tua yang masih bertahan meski dindingnya rapuh. Ia melihat pedagang muda yang meneruskan usaha orang tuanya dengan semangat baru. Ia melihat pelanggan yang datang bukan sekadar membeli barang, tetapi mencari hubungan, mencari nostalgia, mencari cerita yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Pak Wirya kemudian mengajak Raga duduk di tepi trotoar dekat bekas bangunan pasar lama. Suara kendaraan berlalu lalang, tapi percakapan mereka tetap terasa hangat. "Ada satu hal yang belum saya ceritakan," kata Pak Wirya sambil menatap ke arah bangunan tua itu. "Keluarga saya pernah hampir kehilangan segalanya." Raga menoleh cepat. "Kapan itu, Pak?" "Tahun 1998, jawab Pak Wirya dengan suara berat. Saat kerusuhan besar terjadi. Banyak toko dijarah, termasuk sebagian bangunan di Jatinegara. Ayah saya sudah tua waktu itu, dan saya yang harus menjaga kios keluarga. Malam itu, saya melihat bagaimana kekacauan bisa menghapus seluruh kerja keras dalam hitungan menit." Raga terdiam. Ia mendengar cerita seperti itu di banyak tempat di Jakarta, tapi mendengarnya langsung dari seseorang yang mengalaminya membuat perasaannya bergetar. "Yang membuat saya bertahan," lanjut Pak Wirya, "adalah bantuan warga sekitar. Orang-orang yang bahkan bukan keluarga datang membantu. Kami saling jaga. Setelah keadaan membaik, kami bergotong royong membersihkan pasar. Butuh waktu lama untuk bangkit, tapi kami tidak menyerah." Ia menghela napas panjang. "Saat itulah saya sadar bahwa pasar ini bukan milik pemerintah, bukan milik pedagang, bukan milik satu golongan. Pasar Jatinegara adalah milik semua orang yang tinggal, bekerja, dan menggantungkan hidupnya di sini." Raga merekam wajah Pak Wirya dengan penuh penghormatan. Di balik tatapan tua itu, ia melihat keteguhan dan cinta mendalam terhadap tempat yang telah membentuk 3 generasi keluarganya. "Raga," ujar Pak Wirya, "kamu datang ke sini sebagai pembuat konten. Tapi kamu pulang nanti sebagai saksi. Tugas kamu bukan hanya cerita tentang masa lalu, tapi menjaga agar masa depan tidak lupa sejarahnya." Raga menelan ludah. Kata-kata itu menancap dalam. Ia menatap kembali pasar yang dipenuhi cahaya malam. Ia melihat kesibukan yang tak pernah benar-benar berhenti, seperti sungai kehidupan yang terus mengalir. "Bapak," kata Raga lirih, "kalau pasar ini hilang suatu hari nanti, apa yang akan terjadi?" Pak Wirya tersenyum kecil. "Pasar bisa pindah. Bangunan bisa runtuh. Tapi, Jatinegara, itu bukan lokasi. Ia adalah ingatan kolektif. Asal ada orang yang masih mengenang, menceritakan, dan merindukannya, pasar ini tidak akan pernah hilang." Mereka berjalan kembali melewati deretan kios yang hampir menutup. Aroma makanan malam, mie goreng, sate, martabak, mengisi udara. Raga menyalakan kamera satu kali lagi dan merekam langkah-langkah terakhir mereka malam itu. "Terima kasih, Pak," ucap Raga. "Tanpa Bapak, saya mungkin hanya membuat video biasa." Pak Wirya tertawa kecil. "Saya hanya bercerita, Nak. Kamu yang membuatnya berarti." Sambil melangkah pulang,
Raga merasa perjalanan hari itu telah mengubah cara pandangnya tentang Jakarta. Ia tidak lagi melihat kota ini sebagai tumpukan beton dan kemacetan, melainkan sebagai kumpulan cerita yang tidak boleh hilang ditelan waktu. Pasar Jatinegara, dengan segala kekacauan, kehangatan, sejarah, dan denyut hidupnya, telah memberikan satu pelajaran penting, bahwa identitas sebuah kota tidak dibentuk oleh gedung-gedung tinggi, tetapi oleh manusia dan tempat-tempat yang menyimpan kenangan panjang, tempat di mana sejarah kecil bertemu sejarah besar, dan tempat di mana kehidupan tidak pernah berhenti bergerak. Dan di sanalah, di tengah keramaian Jatinegara, Raga menemukan makna yang selama ini ia cari. Sebuah kota tidak hidup dari bangunannya, tetapi dari cerita yang dijaga oleh orang-orang yang mencintainya. Sejarah nama Jakarta bukan sekadar rangkaian perubahan istilah dari Sunda Kalapa, Jayakarta, hingga Batavia, dan akhirnya kembali menjadi Jakarta. Ia adalah perjalanan panjang sebuah kota yang terus tumbuh, bertahan, dan berubah bersama zaman. Dari pelabuhan kecil di tepi utara Jawa hingga menjadi pusat pemerintahan dan denyut kehidupan bangsa, Jakarta menyimpan kisah yang tak pernah berhenti ditulis. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap sudut kota menyimpan sejarah, dan setiap sejarah adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.